Tadi sudah sedikit saya singgung dalam cerita nggih, kisah. Niki ada kisah lagi Bapak Ibu. Sehingga ini luar biasa. Kisah ini kalau difilmkan lebih hebat. Jadi film bisa viral ini. Kisahnya perang Khandaq. Bu, perang Khandaq, perang Parit. Waktu itu Rasulullah berada di mana? Di Madinah. Di kota Madinah, Bu. Saat itu kota Madinah mau dikepung oleh tentara Quraisy, jumlahnya ribuan. Puluhan ribu. Oke. Sehingga ada bingung itu. Sudah dekat musuh, Kanjeng Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Sahabatku, gimana ini? Di dalam kota Madinah sendiri ada pemberontak namanya Yahudi. Jika kalau sampai sekarang itu Yahudi kayak gitu ya begitu, Bu. Mantan enggak tahu malu. Sampai sekarang Palestina kan niku nggih, Bu. Masya Allah, astagfirullah, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan. Ya, itu ada di Wonosobo, Lampung Wonosobo pun. Tapi Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang Palestina. Tetap kuat. Dan memang dijaga oleh Allah SWT. Jadi waktu itu di dalam kota Madinah ada pemberontak Yahudi. Padahal Yahudi sudah diberi hidup, diberi kesempatan di situ, boleh silahkan kamu hidup di sini tanpa ada yang memerangi, malah memusuhi. Kusak kusuk, kasak kusuk, cari bantuan dan sebagainya untuk menjatuhkan memberontak Nabi Muhammad SAW. Di dalam ada musuh Yahudi, di luar ada orang Quraisy dan bala tentara yang lain bergabung untuk menyerang kota Madinah. Dalam waktu singkat mereka harus berpikir bagaimana caranya. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabatnya. Dalam musyawarah itu ada satu tokoh terkenal dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Mengusulkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad Rasulku, nggak usah bingung. Kita buat parit saja. Parit bagaimana ya Salman? Ya parit kita keruk tanah ini, buat lubang sehingga membentuk parit. Berarti kita harus membuat parit sekeliling kota Madinah. Nggak harus begitu Rasulullah SAW. Kita coba lihat, kan yang mau diserang bagian area terbuka itu kan di sebelah selatan ini. Sementara kita lihat di sebelah barat dan sebelah utara, sebelah timur ini ada pegunungan, di sebelah utara ada kebun-kebunnya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu, Bu, kalau bikin kebun atau pekarangan atau apapun, mereka bikin tembok yang tinggi. Sehingga tidak satupun orang bisa melewatinya. Sehingga di situ keberuntungan buat Nabi Muhammad SAW. Berarti nggak mungkin musuh melewati kebun-kebun kurma milik orang Yahudi, karena ada temboknya. Di sebelah timur, sebelah barat ada gunung, nggak mungkin lewat situ. Maka satu-satunya area yang terbuka di sebelah selatan. Maka ya Rasulullah, kita bikin saja parit di sebelah selatan, ini pintu masuk kota Madinah. Tuh, mereka sepakat, Bu. Dan bagaimana besarnya parit? Ya Salman, ini Rasulullah, lebarnya parit sekiranya kalau kuda loncat itu nggak bisa, nggak nyandak, nggak nyampe. Loh, dalamnya gimana? Dalamnya sekiranya kuda kalau turun sudah tenggelam. Ukurannya itu. Nggak, mereka sepakat bikin. Singkat cerita, 1.500 orang muslim bekerja gotong royong cepat. Ada satu masalah yang timbul di situ. Ketika sudah asik mulai dengan kerja keras, ada batu besar yang nggak bisa disingkirkan, Bapak Ibu. Ditutup mboten iso, nggak mau. Sampai berusaha coba dipecahkan, bagaimana digoyang, nggak bisa. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita punya masalah ini. Ada batu besar yang nggak bisa kita singkirkan, padahal kita harus cepat membuat parit. Rasulullah kemudian mendatangi batu itu sambil membawa palu yang besar. Nek teng mriki namanya apa, Pak? Bodem nggih. Sami nggih, bodem. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Badem. Apa yang terjadi, Bu? Belum pecah. Kemudian timbul percikan api, set ke atas, lep seperti kilat. Ada api. Rasulullah berdoa, ya Allah, api di negeri Persia, insya Allah aku akan berkunjung ke sana. Kemudian coba lagi, keluar api lagi, cahaya mengkilat. Yang ketiganya baru kemudian dipukul lagi oleh Rasulullah, hancur. Maka hancur. Itu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengangkat badem niki, Bu, wang saking semangatnya, sampai maaf bajunya Rasulullah ini agak ketarik, sehingga ada satu sahabat Nabi yang melihat di dalam perutnya Nabi Muhammad itu ada 2 batu yang diikat dengan kain. Ada batunya, untuk kelihatan itu. Kemudian dia berpikir, Rasulullah berarti ini mengikat batu di perutnya itu untuk menahanlah lapar beliau pada keadaan lapar. Ternyata punya selidik juga para sahabat pada waktu itu memang dalam masa memang sedang paceklik, sulit untuk mendapatkan makanan. Seperti saat ini Palestina juga sulit mendapatkan makanan. Para sahabat di dalam sejarah itu, kalau mau dahar, Bu, mencelupkan astanipun ke apa ini, air, kemudian dia celupkan di tepung. Kemudian ada sahabat yang lain mengucurkan minyak agak panas di tangan beliau, kemudian dikempel-kempel ngaten niku. Apa yang dikumpulkan itu yang didahar oleh para sahabat saat itu, Bapak Ibu. Memang seperti itu, berarti kaum muslimin dalam keadaan lapar, begitu semangatnya luar biasa. Sampai Rasulullah sendiri harus mengganjal perut beliau dengan batu. Kemudian sahabat ini melihat, nama kalau tidak salah sahabat Nabi ini namanya Abu Thalhah. Waduh, saya ingin bikin makanan buat Rasulullah, kasihan Rasulullah belum dahar. Dan beliau bergegas pulang, hai istriku segera masak, saya ingin jamu Rasulullah. Kata dilihat, ini Rasulullah mengganjal perutnya dengan 2 batu. Pasti Rasulullah dalam keadaan yang sangat lapar. Meskipun ya aku lapar, tapi Rasulullah pasti lebih lapar. Sudah segera masak. Setelah selesai, Abu Thalhah ini menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, berkenanlah engkau hadir di rumahku. Aku ingin jamu engkau untuk makan malam. Apa jawaban Rasulullah? Terima kasih sahabatku. Oke, insya Allah saya akan hadir ke rumahmu untuk mencicipi makanan masakan istri kamu. Kemudian Rasulullah mendatangi para sahabatnya, berdiri di atas yang agak tinggi, mengumumkan kepada para sahabatnya, hei para sahabatku semuanya, nanti malam kalian semuanya diundang makan malam di rumahnya Abu Thalhah. Abu Thalhah bingung, Bu. Waduh, ini mah Rasulullah ngendikawan niku nduk pripun niki? Panik kan? Padahal saya hanya masak untuk Rasulullah. Sementara Rasulullah malah mengumumkan untuk 1.500 sahabatnya. Tipun, Bu, persediaannya cuma 1 ceting. Tapi yang hadir 1.500. Wah, jenengan kok ngaturi kondangan hanya untuk 5 orang. Yang hadir 1.500. Panik banget, Bu. Walah pripun carane iki? Kemringet, panitiane sibuk kabeh. Niku nek teng kondangan. Rasulullah tetap senyum saja. Sementara Abu Thalhah khawatir sekali. Ini gimana ini Rasul? Ya Rasulullah, gimana ini? Saya kan cuma undang engkau untuk hadir. Malah jenengan itu malah mengumumkan untuk semua sahabat hadir di rumahku untuk mencicipi makanan masakan istriku. Kan nggak cukup Rasulullah. Tenang, baik, usah panik. Kemudian singkat cerita, betul datang semuanya. Rasulullah sendiri yang akan melayani jamuan makan malam saat itu. Itu pun ditimbali, Bu, di absen. Yuk nomor 1 sampai 10 masuk. Yuk tak layani kamu untuk maam di sini. Insya Allah cukup.
dilayani semuanya Bu, diambilkan oleh Rasulullah. 10 selesai keluar makan. Kemudian sampai 1.500 makanan yang satu porsi cukup untuk 1.500 beserta Rasulullah dan para sahabatnya. Mukjizat yang kedua, Masya Allah, luar biasa. Bu, niku berkah. Sehingga berawal dari kecintaannya Abu Thalhah kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan kemudahan lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat, makanannya sedikit bisa cukup untuk sekian banyak para sahabatnya. Bapak Ibu pernah berbuat seperti itu? Sedikit yang cukup. Pripun Bu carane Bu? Ewet nggih? Sulit. Tuh. Terus satu lagi kisahnya masih Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mencintai Nabi seperti cintanya para sahabat pada Nabi. Masih Abu Bakar Bu. Tapi ini kisahnya tentang ayahnya Abu Bakar. Suatu hari Rasulullah nimbali Abu Bakar. Hai Abu Bakar, sini, aku ingin ngomong sama kamu. Apa ya Rasulullah? Panggil bapakmu, bawa ke depanku, akan aku Islamkan bapakmu. Bapaknya Abu Bakar saat itu usianya sudah di atas 90 tahun. Ya seneng ipel toh. Ya, anugerah yang luar biasa ini. Berarti Allah sudah memberikan petunjuk ini kepada Rasulullah. Abu Bakar langsung ngatakan Bu. Betul. Singkat, dibawanya Abu Bakar, ayahnya Abu Bakar oleh Abu Bakar di hadapan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dijak salaman, dibaiat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seneng ipol toh. Tapi apa yang terjadi? Abu Bakar nangis Bu. Nangis malah lu. Nangis lu, kenapa nangis? Abu Bakar, kenapa engkau nangis? Mestinya engkau bahagia karena ayahmu sudah memeluk Islam, sudah bersyahadat di depanku, salaman langsung dengan kanjeng Nabi. Tapi Abu Bakar kemudian nangis. Sebabnya, ya Rasulullah, mestinya yang engkau perlakukan seperti ini, yang bersalaman langsung dengan engkau bukan ayahku, tapi paman engkau Abu Thalib. Yang selama ini Abu Thalib telah sayang sekali kepada engkau, tapi Abu Thalib belum berhasil untuk bersalaman bersahadat kepada engkau. Nangis Bu. Lebih apa? Pola pikirnya Abu Bakar lebih mengedepankan kepada kepentingannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu Bu para sahabat. Belum sahabat-sahabat yang lain. Kalau saya ceritakan semuanya sampai subuh Bu. Ya, nanti kebetulan ini jam 9 jatahnya rampung. Mana lagi? Jam 9. Pun ngantuk Bu. Pun ngantuk nggih mboten napa-napa. Mengarang. Begitu. Jadi sementara ini dulu nih Bu. Ini kesimpulannya. Tema Rasulullah kekasihku dalam artian ini sebagai kasih kita posisikan betul-betul kita kasihi. Ketika kita mengasihi sesuatu yang kita inginkan, yang kita idamkan, pasti ada pengorbanan, pasti ada rasa cinta, pasti ada rasa kepercayaan. Gitu Bu, pasti ada mentaati apa yang dikatakan. Coba jenengan Bapak Ibu, Bapak sing pol remene kali garwane yang dicintani, pasti nopo sing disuwun, piye carane ditumbas. Oke, ngaten niku ning syaratnya napa yen nen ana duwite. Ngaten niku. Masya Allah nggih Bu. Sehingga kita simpulkan tanda cinta kita pada Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu satu, kita mempercayai apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita mentaati apa yang didawuhkan. Yang ketiga, Bu, bersolawat kepada beliau. Yang berikutnya adalah mencintai Nabi seperti para sahabat Nabi mencintai Nabi Muhammad SAW. Menurut kemampuan kita masing-masing. Monggo panjenengan badhe cari yang mana. Atau Ibu, segala kekurangan, kekhilafan saya menyampaikan pada malam hari ini pasti ada salahnya, karena saya manusia biasa Bu, masih salah.
nek dileno aja nesu, berarti tandane manusia biasa. Nek dileno nesu berarti ke kudu menungso. Nah itu. Terus ini segala kesalahan saestu nyuwun pangapunten. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang buruk, memberikan hidayah kepada kita menuju hal-hal yang baik, menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala benar-benar Allah berkenan untuk mengabulkan. Atas kabulnya doa kita, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan kerahmatan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mayidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami qarib mujibud da'wat. Faya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil mautina wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya klepaken nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.